فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أفضل الأنبياء وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Ikhwan fillah, ma'asyiral ikhwah as-salafiyin as-sabitin, barakallahu bikum. Kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab at-tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Bertepatan dengan malam ini kita akan mengambil bab yang ke-30, sekaligus merupakan sepertiga dari isi buku ini. Karena penulis membawakan dalam tulisan buku ini sebanyak 60 bab. 60 atau berapa? 90. Berarti setengah. 60 berarti setengah. Nah, kita berada pada bagian akhir dari setengah pertama, masuk bab 31, bagian awal dari setengah kedua. Judul bab baru kata beliau bab as-salatun, bab yang ke-30, qaulullahi ta'ala, perkataan Allah yang Maha Tinggi. Jadi boleh dijadikan sebagai ayat pertama sekaligus judul bab. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Sampai di situ. Ada lanjutannya adalah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Yang artinya pada ayat yang ke-165 surat Al-Baqarah, di antara manusia, ya tidak seluruhnya, sebagiannya, ada yang menjadikan kepada selain Allah tandingan, menjadikan kepada selain Allah sekutu. Menjadikan kepada selain Allah saingan-saingan. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai saingan dan tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Lanjutan ayatnya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman lebih besar kecintaan mereka kepada Allah. Nanti juga akan masuk pada masalah yang pertama tentang tafsir dari ayat ini. Kita akan singgung sebagaimana beliau menjadikan sebagai judul bab berupa ayat yang pertama. Jadi materi yang sedang kita kaji dalam bab ini adalah menyinggung tentang kecintaan. Fokus kepada satu kata ini, cinta. Yang terkandung dari ayat pertama sebagai judul bab, sekaligus ayat-ayat dan hadis-hadis yang penulis bawakan secara keseluruhan sampai akhir bab ini. Seperti biasanya kita akan singgung dulu tentang judul bab berkaitan dengan kitab tauhid secara garis besar. Karena kitab tauhid sang penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi menyusun dalam abwab al-fiqh, fikihnya pemahaman. Inti daripada bab terdapat pada judulnya, beliau kuatkan dengan landasan hukum. Bab ini secara global menyinggung tentang cinta. Pertama-tama, apa keterkaitan cinta dengan tauhid? Keterkaitan yang sangat erat sekali.
Tauhid artinya adalah ibadah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi menyebutkan dalam kitab beliau Al-Usul Ats-Tsalatsah, "Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun." Illa liyuwahhidun. Beliau mengartikan demikian, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, untuk mentauhidkan aku. Ibadah adalah tauhid, tauhid adalah ibadah. Datang juga dari hadis Ibnu Abbas kita tentang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal, "Innaka taqdumu qauman ala ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uuhum ila ayyuhidullah." Dan sebagai riwayat ila ibadatillah, dan sebagai riwayat ila syahadati an la ilaha illallah, memiliki keterkaitan dari beberapa lafaz yang berbeda. La ilaha illallah ibadah, tauhid. Tauhid adalah ibadah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya ibadah para ulama membagi tiga. Ada ibadah anggota tubuh seperti sholat, jihad, puasa, menahan lapar. Ada ibadah lisan seperti berzikir, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, membaca Al-Qur'an, berdakwah di jalan Allah, nasihat dengan lisan. Demikian juga ada ibadah hati. Dan termasuk ibadah hati adalah tauhid. Termasuk ibadah hati adalah cinta. Jadi mencintai Allah Subhanahu wa taala termasuk merealisasikan tauhid. Dari sini keterkaitannya. Jadi kita dituntut untuk ibadah hati, di antara adalah cinta untuk tauhid, mentauhidkan Allah dalam hal cinta, jangan menduakan Allah. Kalau cinta diduakan, cinta kepada Allah, cinta juga kepada selain Allah, yang menandingi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya syirik. Nah, ini dia keterkaitan antara judul bab dengan kitab tauhid secara global. Dalam perkara cinta, cinta adalah ibadah. Tergolong ibadah hati, salah satu di antara tiga jenis ibadah. Ibadah anggota tubuh, ibadah lisan, dan ibadah hati. Ketika ibadah, maksud kami cinta, diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau menduakan dalam hal kecintaan, cinta kepada Allah namun cinta juga kepada selain Allah dalam hal bermaksiat kepada Allah, ini namanya syirik. Karena kita dapati nanti dari dalil-dalil yang boleh bawakan secara keseluruhan. Nah, cinta. Jadi tak satu bab pun yang boleh bawakan kepada kita dalam buku ini kecuali memberi kita terkaitan erat dengan kitab tauhid, termasuk bab ini. Kita masuk kepada ayat sekaligus boleh jadikan sebagai judul bab. Wa minan nas, di antara manusia, sebagiannya, tidak seluruhnya. Sebagian yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak seluruhnya. Apa amalan mereka di antara sebagian manusia tersebut? Kemudian min di sini litab'id artinya adalah sebagian. Tidak menetapkan bahwasanya sebagian ini separuh, artinya setengah, atau lebih banyak atau lebih sedikit dalam hal kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kita jumpai sebagian atau separuh ini adalah mayoritas. Sebagian manusia, mayoritas manusia mayattakhidhu min dunillahi andada, mereka menjadikan kepada selain Allah tandingan dan saingan. Kenapa kita berani mengatakan bahwasanya sebagian manusia di sini adalah mayoritas, jumlahnya lebih banyak daripada yang mentauhidkan Allah dalam hal cinta? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kebanyakan manusia beriman kepada Allah melainkan mereka melakukan kesyirikan. Artinya persentase antara jumlah yang mentauhidkan Allah serta yang menyekutukan Allah ternyata lebih banyak yang menyekutukan Allah. Juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsarun nasi walau harasta bimu'minin."
kebanyakan manusia, meskipun engkau semangat untuk memberikan mereka hidayah, memberikan mereka petunjuk, namun kebanyakan mereka melakukan kesyirikan. Dari dalil-dalil semacam ini kita tentukan bahwasanya wa minan nas di sini sebagai manusia, jumlah sebagiannya di situ adalah mayoritas. May yattakhidhu min dunillahi andadan, menjadikan kepada selain Allah andad, diambil dari kata niddun, jamaknya andad. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Andad artinya adalah saingan, sekutu, tandingan. Nah, menjadikan kepada Allah saingan, menjadikan kepada Allah tandingan, menjadikan kepada Allah sekutu. Dalam hal apa? Cinta. Yang sedang kita kaji adalah cinta. Mereka mencintai sesembahan mereka lebih dari mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum ka hubbillah. Perhatikan di sini barakallahu fikum, Allah tetapkan di akhir ayat ini. Yuhibbunahum ka hubbillah. Artinya ada kecintaan mereka kepada Allah. Orang-orang yang melakukan kesyirikan, ada kecintaan mereka kepada Allah, namun ternyata kecintaan mereka tersebut terbagi dua dan lebih dominan kepada sesembahan, sedangkan cinta kepada Allah dinomor duakan. Jadi maksud dari ayat ini bahwa pertama, dalam hal cinta hendaknya menjadikan Allah sebagai prioritas utama. Makanya Allah tutup dengan ayat setelahnya, ada lanjutan setelahnya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, sedangkan orang-orang yang beriman lebih besar kecintaan mereka kepada Allah. Lebih besar artinya tidak keseluruhan, artinya ada sebagian yang kecintaan mereka kepada selain Allah. Allah tetapkan ini orang mukmin. Orang mukmin besar kecintaan mereka kepada Allah, kecilnya kepada selain Allah, namun hal-hal yang dibolehkan dalam kategori kecintaan yang tabiat. Nah, kecintaan tabiat. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan awal dari ayat yang barusan kita baca. Nah, kecintaan terbagi menjadi tiga. Pertama adalah kecintaan yang ibadah dengan kategori wajib atau sunnah. Kecintaan terlarang dengan kategori makruh atau haram. Kecintaan yang ketiga, kecintaan tabiat. Hukumnya boleh, jaiz. Nah, cinta yang ibadah adalah pertama, yang wajib cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah cinta kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Serta cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan kita dapatkan nanti dari hadis, serta cinta kepada apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam cintai. Nah, tinggal dibagi-bagi, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kecintaan terlarang, kecintaan yang dimaksud dalam bab ini menomorduakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah ada, namun dinomorduakan. Dinomorsatukan artinya lebih dominan kecintaan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala berupa tandingan, saingan, sekutu. Kecintaan yang masih terlarang dengan kategori makruh, itu juga haram. Dan yang dikatakan kesyirikan ada juga yang haram. Nah, ketika mencintai dengan kecintaan yang tabiat, lebih daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir cinta tabiat, cinta kepada hal-hal yang Allah akan sebutkan. Penulis pun akan bawakan kepada kita dari surat At-Taubah ayat yang ke-24 setelah ini. Jadi kita ingin tetapkan dari ayat ini bahwa kecintaan kepada selain Allah wajib. Apakah boleh cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Nah, dengan beberapa kategori. Pertama, ada yang syirik ketika menduakan Allah dalam hal kecintaan. Ketika menomorduakan Allah dalam hal kecintaan. Hukumnya boleh ketika kecintaan tersebut mengikuti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memalingkan dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan kita dapati nanti dari hadis bahwa boleh cinta kepada selain Allah, namun yang utama adalah cinta kepada Allah. Cinta kepada selain Allah kita ikutkan di bawah urutan setelah cinta kepada Allah. Karena ketika cinta kepada selain Allah membuat kecintaan kita kepada Allah akan gugur, turun, berkurang. Nah, ini yang terlarang. Kita masuk pada ayat yang kedua. Akan kita ulangi nanti dari masail pada masail yang pertama.
Jadi ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa cinta terbagi menjadi 3. Ada yang boleh, atau yang paling pertama adalah ada yang ibadah, cinta kepada Allah. Ada yang terlarang, yang cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berupa tandingan, saingan, sekutu. Cinta yang boleh, cinta tabiat, ditunjuk oleh ayat ini. Wa qauluhu, dalil yang kedua. Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Ada ancaman di akhir. Kita terjemahkan secara keseluruhan ayat ini, surat At-Taubah ayat yang ke-24. Kata Allah Ta'ala, katakanlah Muhammad, kul, kepada orang-orang yang dari kalangan umat engkau yang mendengar baca ayat ini dibacakan. In kana aba'akum, seandainya bapak-bapak kalian, wa abana'akum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, keluarga kerabat kalian. Ini pada pihak-pihak yang dekat. Allah susul lagi berikutnya cinta yang tabiat. Wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kalian usahakan. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan yang kalian khawatir lenyapnya, hilangnya, bangkrutnya. Wa masakin tardawnaha, serta tempat-tempat tinggal yang kalian ridhoi. Kurang apa dari harta benda dunia? Nah, Allah singgung dalam hal ini. Semuanya ada. Keluarga, mulai dari bapak, anak, istri, saudara, kerabat, harta, rumah tempat tinggal. Kemudian Allah sebutkan di akhir, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili, lebih kalian cintai hal-hal yang disebutkan di atas daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya serta berjihad ke jalannya. Ayat ini menyinggung bahwasanya kalau kalian nomor duakan cinta kepada Allah, menomor duakan cinta kepada Rasul, menomor duakan cinta kepada jihad di jalannya, kemudian menomor satukan pihak-pihak yang disebutkan di depan, bapak, anak, keturunan, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala ancam fatarabbasu, tunggu saja hatta ya'ti Allah bi amri, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Keputusan Allah berupa hari kiamat, ata amrullahi fala tastajilu, atau keputusan Allah bisa berupa ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza jaa amruna wa farat tan-nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnain. Hatta idza jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Amrullah adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala, bisa berupa hukuman, cobaan, ujian. Artinya ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menomorduakan cinta kepada Allah dan Rasulnya, selalu mengunggulkan cinta kepada kecintaan yang tabiat. Perkara yang Allah Subhanahu tersinggung di atas dari awal ayat ini berkaitan dengan cinta tabiat. Hukumnya boleh. Dalam sebagian riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggendong, hadis Abu Hurairah, pernah menggendong Hasan dan Husain, cucu beliau, kemudian sambil mengatakan Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibba man ahabbahuma. Kata Nabi SAW, ya Allah, sungguh aku cinta kepada kedua anakku ini, Hasan dan Husain, maka cintailah orang-orang yang mencintai keduanya. Beliau terus terang mengatakan aku cinta kepada cucu. Kemudian beliau pernah ditanya oleh Abdullah bin Amr bin As, atau bapaknya Zuhair Amr bin As, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai? Beliau katakan Aisyah, cinta kepada istri. Nah, hukumnya boleh. Apalagi lebih tepat, lebih jelas, lebih gamblang hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW sendiri pernah berkata, hubbiba ilayya min umuri dunyakum an-nisa wat-tib. Digemarkan kepadaku, dijadikan aku cinta kepadanya dari perkara dunia kalian adalah wanita dan minyak wangi. Hal ini beliau tetapkan, beliau cinta. Beliau suka. Beliau kasihi, beliau sayangi keluarga, anak beliau, istri beliau. Dan juga Allah Subhanahu wa taala bahkan
Nah, menjadikan ini merupakan kodrat manusia cinta kepada hal-hal yang dia cintai. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Dihias-hiasi. Yani Allah Subhanahu wa taala menghiasi. Bagi umat manusia untuk cinta kepada keinginan duniawiyah, minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara, berupa istri, anak keturunan, harta benda, berupa minad dhahabi wal fiddah, emas dan perak. Wal qanatiril muqantara minad dhahabi wal fiddah wal khairil musawwama, kendaraan. Wal an'ami wal harth, dari hewan ternak, dari perkebunan, sawah, ladang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dzalika mata'ul hayati dunya, yang kesemuanya itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Hal ini boleh untuk naam cinta kepadanya. Namun sekedar boleh. Kalau berlebihan kecintaan tersebut, kemudian melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, hal ini dari judul bab yang sedang kita kaji bisa tergolong kesyirikan. Nah, bisa tergolong kesyirikan. Bentuk kecintaan kepada tabiat kemudian menomorduakan Allah dari sisi, karena saking cintanya kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam cinta kepada tabiat, kemudian menyepelekan Allah dalam hal syariatnya, menerjang, tidak mau mengamalkan, datang perintah dilanggar, datang larangan diterjang. Intinya syariat Allah Subhanahu wa taala diterjang hanya karena alasan cinta kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas dari cinta secara tabiat. Allah Subhanahu wa taala mengancam, fatarabbasu, tunggu saja. Kita kasih turun. Hatta yati Allahu bi amri, tunggu saja sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sesuatu yang terlarang. Keterkaitan antara ayat ini dengan judul bab di atas jelas sekali, kita setelah singgung di awal tadi bahwa kecintaan terbagi menjadi 3 dan ini termasuk kategori cinta tabiat. Hukumnya boleh. Dengan dalil-dalil yang telah kita sebutkan bahwa Nabi SAW cinta kepada keluarga beliau. Cinta kepada harta, hukumnya boleh. Dan juga dalam hadis Abu Hurairah beliau pernah bertanya kepada para sahabat, ayyukum maluhu ahabu ilaihi min mali ghairihi. Siapa di antara kalian yang lebih mencintai hartanya dia lebih daripada cinta kepada harta orang lain? Kata para sahabat, ya Rasulullah, ma minna illa malu ahabu ilaihi min mali ghairihi. Ya Rasulullah SAW pun di antara kita kecuali harta dia lebih dia cintai daripada harta selain dia, harta orang lain. Harta orang lain punya dia, harta kita punya kita. Kita lebih cinta kepada harta kita daripada harta orang lain. Kemudian Nabi SAW memberikan pelajaran bahwasanya maluhu, bunyi hadisnya, amma maluhu ma qaddam wa malu ghairihi ma akhar. Harta yang milik kita hakikatnya adalah apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita dermakan, apa yang kita keluarkan dalam bentuk zakat, infak atau sedekah, itulah harta kita. Adapun harta peninggalan kita setelah kita meninggal bukan harta kita, tapi harta yang diberikan kepada ahli waris. Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya harta milik kita hakikatnya bukan apa yang di tangan kita, tapi apa yang kita berikan kepada jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah harta kita hakikatnya. Apa yang punya kita mungkin di rekening, apa yang punya kita mungkin di tabungan, apa yang mungkin kita punya di celengan, yang kita simpan di rumah, itu bukan harta kita. Suatu saat kita meninggal dibagi-bagikan kepada ahli waris. Bukan punya kita yang tersebut menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh cinta kepada harta, boleh cinta kepada istri, boleh cinta kepada anak, boleh cinta kepada perkara-perkara tabiat, namun jangan menomor satukan kecintaan tersebut. Hendaknya menomor satukan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau tidak tergolong dalam kesyirikan. Kita akan baca dalil berikutnya berupa hadis. Kalau dalil yang pertama serta yang kedua berupa ayat, kalau datang dari hadis. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata,
La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, akhrajahu. Dari hadis Anas bahwasanya Rasulullah SAW beliau berkata, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, bahkan manusia seluruhnya. Pada ayat pertama, cinta yang masyru' atau cinta yang disyariatkan atau cinta dengan kategori agama adalah cinta kepada Allah. Pada ayat kedua telah disinggung bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah cinta agama, cinta ibadah. Hal ini lebih spesifik lagi, menyinggung hanya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, bahkan manusia seluruhnya. Jadi pada tentang urutan penempatan hati kita dalam hal cinta, paling pertama adalah cinta kepada Allah. Yang kedua adalah cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian susul tempat-tempat yang berikutnya adalah cinta kepada pihak-pihak ini, anak, orang tua, bahkan manusia seluruhnya. Dan jangan pernah kita melebihi bahwa cinta kepada anak kita lebih daripada cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau jangan pernah kita melebihkan cinta kepada orang tua kita lebih daripada cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan juga kita menjadikan cinta kepada istri kita lebih daripada kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya nomor sekian, Allah dan Rasulnya pada paling urutan pertama. Kemudian setelah itu orang lain. Bahkan datang dalam hadis Umar bin Khattab riwayat Imam Bukhari, bahkan cinta kepada Rasul lebih daripada cinta kepada diri kita sendiri. Lebih daripada diri kita sendiri. Dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wallahi la anni uhibbu ilaik minan nas illa min nafsi." Atau sesuai dengan apa yang Nabi SAW katakan, apa yang Umar bin Khattab katakan, "Ya Rasulullah, sungguh aku lebih cinta kepada engkau daripada cinta kepada manusia seluruhnya, illa min nafsi, kecuali cinta kepada diriku." Artinya Umar bin Khattab menjadikan cinta kepada Allah dan Rasulnya pada urutan pertama lebih daripada cinta kepada orang lain. Namun dia mendahulukan cinta kepada diri dia sendiri pribadi daripada cinta kepada Rasul. Kata Nabi SAW, "La ya Umar walladhi nafsi biyadi." Tidak, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, wahai Umar, tidaklah kalian dianggap beriman kecuali cinta kepada diriku lebih daripada cinta kepada diri kalian sendiri. Bahkan Nabi SAW mengunggulkan cinta kepada diri beliau lebih daripada cinta kepada diri kita sendiri. Ini haknya Nabi SAW. Cinta kepada beliau lebih daripada cinta kepada diri kita sendiri. Dan kita jumpai praktek-praktek para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, bahkan mereka rela mengorbankan apa yang paling berharga pada diri mereka. Apa yang paling berharga pada diri mereka? Harta hari ini hilang, besok masih bisa dicari. Istri hari ini hilang, besok masih bisa dicari. Anak hari ini meninggal, masih akan datang lagi kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan. Namun yang paling berharga pada diri sahabat dan diri kita seluruhnya umat manusia adalah nyawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat waktu itu rela mengorbankan nyawa mereka demi siapa? Demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika terdengar perang Uhud, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Dzakal yaum di Tolha." Hari itu adalah harinya milik Tolha seluruhnya. Perang Badar adalah milik Tolha bin Ubaidillah. Kenapa gerangan demikian? Karena tampil dengan sosok kepahlawanan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh jiwa raga dia. Bahkan kata dia, "Ya Rasulullah, nahri duna nahrik." Sambil menyodorkan lehernya ke hadapan musuh mengatakan, "Wahai Rasulullah, tunduk, biarlah anak panah mengenai leher aku, jangan sampai mengenai leher engkau." Dan terbukti ketika anak panah datang dari arah musuh, dia melindungi Nabi SAW dengan pundaknya, dengan punggungnya, melindungi anak panah sampai ke Nabi SAW. Tembus anak panah ke punggungnya.
Ketika dicabut dia merasa sakit. Jadi sampai mati, hanya saja luka-luka. Maka disebutkan bahwasanya hari itu adalah harinya Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Sampai seperti itu praktek dari para sahabat untuk merealisasikan apa yang kita baca pada hari ini, bahwasanya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada cinta kepada diri kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti oleh sebagian orang munafik, selalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni adri punuqah." Wahai Rasulullah, biarkanlah aku penggal leher orang ini. Artinya dia rela untuk mati. Dia rela untuk berhadapan dengan musuh-musuh Nabi SAW. Yang penting beliau tidak tersakiti, mengorbankan nyawanya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga sosok contoh kepahlawanan. Ketika Nabi SAW berhijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah, beliau adalah sasaran utama, target utama, dikejar oleh orang musyrik. Nabi SAW mewakilkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di malam tersebut, malam esok harinya hijrah. Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidur beliau. Artinya apa? Kalau ada orang yang ingin dibunuh adalah Nabi SAW, yang paling pertama akan mati adalah Ali. Namun dia tidak akan pernah menolak permintaan Nabi SAW tersebut. Kami atau anak kami dengar dan kami taat. Dia rela tidur di kasur Nabi SAW yang seandainya datang musuh untuk membunuh, dia adalah orang yang paling pertama untuk mati. Demi siapa? Demi Rasulullah SAW. Hendaknya seperti inilah sosok seorang yang cinta kepada Nabi SAW ketika harga diri Nabi SAW diinjak-injak. Ketika sunnah-sunnah Nabi SAW dilecehkan, kita hendaknya tampil pada barisan terdepan untuk membela kepentingan beliau. Cinta kepada beliau lebih daripada cinta kepada diri kita sendiri. Dan ini adalah ibadah. Ini adalah bagian daripada agama. Jadi kita petik dari sini bahwasanya termasuk merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah pada urutan pertama, pada berikutnya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya yang berikutnya cinta kepada diri kita sendiri, baru kemudian cinta kepada pihak-pihak yang Allah sebutkan dalam ayat pada surat At-Taubah. Masuk dalam kategori cinta tabiat. Cinta kepada keluarga, cinta kepada ayah, cinta kepada anak, cinta kepada harta. Hal tersebut boleh, namun jangan pernah menomorduakan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Selalu Allah dan Rasulnya pada urutan pertama. Masih ada di antara kita yang mau menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai daripada diri dia sendiri. Hal tersebut dinafikan dalam hadis ini bahwasanya orang tersebut tidak beriman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada anak dia, orang tua dia, bahkan manusia seluruhnya. Siapa orang yang paling cintai, yang kita cintai? Ada istilah dalam bahasa Indonesia artinya adalah buah hati, darah daging. Namun ternyata istilah ini hendaknya kita nomor duakan lebih daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW lebih duluan haknya. Siapa yang melahirkan kita, dengan perantara mereka lah kita berada di permukaan bumi. Pertama Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kedua orang tua. Namun ternyata hak orang tua sebatas tetap di bawah haknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para siapa yang membalik menjadikan orang tua lebih dicintai. Dari sisi orang tuanya membenci sunnah, dia lebih membela orang tuanya daripada kepentingan Nabi SAW. Wallahi orang tersebut tidak beriman. Barang siapa yang berbenturan antara istri dia dengan hak sunnah Rasulullah SAW, kemudian dia menduakan Rasul SAW, lebih membela istri dia karena menyelisih sunnah, wallahi orang tersebut dinafikan keimanannya. Barang siapa yang mencintai kepada anaknya lebih daripada cinta dia kepada Rasul SAW, anaknya menyelisih syariat, anaknya menyelisih sunnah Nabi SAW, kemudian dia lebih cinta kepada anaknya, wallahi dinafikan keimanan dari diri dia. Ini yang kita takutkan, ini yang kita khawatirkan. Hanya sekedar cinta kepada hal-hal yang tabiat, kemudian akan mengangkat keimanan dari dada kita. Kita akan baca dalil berikutnya. Masih berupa hadis. Walahuma, dari keduanya, kembali ke atas, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anhu juga dari Anas. Dari Anas, balik hadis ini milik Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala kata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Salatun man kunna fihi wajad bihinna halawatal iman. 3 perkara yang apabila ada pada seseorang, dia akan merasakan manisnya keimanan. Jadi keimanan yang selama ini mungkin kita mengaku kita termasuk orang beriman, belum terlaksana keimanan tersebut kecuali telah kita mencicipi manisnya keimanan. Jangan sampai keimanan kita palsu atau keimanan kita pahit sebelum mengamalkan 3 hal ini. Kita lagi kata Nabi SAW, 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya keimanan. Keimanan memiliki rasa manis. Kalau tidak merealisasikan 3 hal ini, berarti keimanan dia pahit. Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Dari awal kita singgung bahwasanya Allah dan Rasulnya lebih diutamakan dalam hal kecintaan. Artinya, apa arti dari hadis ini? Ketika berbenturan kepentingan kita dengan kepentingan Allah dan Rasulnya, jangan dahulukan kepentingan kita. Kita butuh hidup, kita butuh maisha, kita punya keluarga. Ketika berbenturan antara kepentingan kita, nomor 2kan. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya selalu terdepan. Tiba itu cari maisha untuk memberikan makan istri dan anak. Namun ketika mendengar komandan, hayya 'alas shalah, falas, hayya 'alas shalah. Ketika berbenturan untuk mencari maisha untuk istri dan keluarga, tiba waktunya, ayo taklim, sudah waktunya taklim. Taklim, hak Allah dan Rasulnya. Demikian, ini artinya mendahulukan Allah dan Rasulnya. Kalau lebih mendahulukan maisha, berarti wallahi, keimanan orang tersebut bisa jadi pahit. Dan sebagian orang tidak sadar. Tidak sadar ternyata selama ini keimanan yang ada dalam dada dia adalah keimanan yang pahit. Nanti panca inderanya sudah rusak. Fitrahnya sudah rusak, akal pikirannya sudah rusak. Lebih mendahulukan mencari maisha daripada taklim, lebih mendahulukan mencari maisha daripada hayya 'alas shalah. Pada urutan yang kedua, 3 perkara. Yang kedua adalah wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah dia cinta kepada seseorang kecuali karena cinta kepada Allah. Tidak dia cinta kepada Allah. Ini yang berat. Maksud dari hadis ini bahwasanya seseorang yang ada di depan kita kita tidak cinta kepada dia kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang tersebut tidak memberikan kita sepeser rupiah pun milik dia. Tapi ketika dia orang yang beriman, wajib bagi kita untuk cinta kepada dia. Sebagian orang mungkin orang terdekat kita, bisa jadi anggota keluarga kita, bapak kita, ibu kita, anak kita, istri kita. Namun ternyata dia menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia orang terdekat, wallahi wajib bagi kita untuk tidak cinta kepada dia. Wajib bagi kita untuk membenci dia, tidak boleh cinta kepada dia. Intinya di sini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Mungkin kalau apa yang kita inginkan, kita ingin cinta kepada orang-orang dekat kita, istri kita, anak kita, keluarga kita. Namun bukan itu yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan adalah apa yang Allah inginkan. Cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih utama. Makanya satu poin penting di sini kita ingin berikan tanbih bahwa julukan kecintaan paling tertinggi dalam umat manusia adalah khullah. Lebih daripada mahabbah. Mahabbah artinya boleh cinta kepada Allah, boleh cinta juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan hal tabiat. Namun khullah artinya adalah relung-relung hatinya dipenuhi dengan hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada tempat bagi selainnya. Yang tidak dijuluki dengan julukan ini kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman. Kenapa Nabi Ibrahim dijuluki dengan Khalilur Rahman? Subhanallah, luar biasa cobaannya. Ketika kurun waktu yang sangat lama dia menanti kedatangan seorang anak, istrinya mandul, dia sudah tua. Pernikahan yang cukup lama tidak dianugerahai oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Pada suatu ketika istrinya dihadiahkan budak-budak wanita dari seorang raja dari Mefokes, raja dari Alexandria. Dihadiahkan budak kepada istrinya, ternyata istrinya tersebut hadiahkan lagi kepada Ibrahim, budak yang boleh untuk dipergauli, Hajar.
Dari hasil pergaulan tersebut dia dengan budak ternyata lahir seorang anak Ibrahim, Ismail, satu-satunya. Sudah lama dia menanti-nanti kedatangan seorang anak. Lahir seorang anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, muncul dalam hati Ibrahim alaihissalam kecondongan cinta kepada anak tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ingin menguji dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya budaya inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara." Wahai ananda, aku bermimpi, dalam mimpi aku menyembelih engkau, bagaimana anggapan engkau? Artinya Allah Subhanahu wa taala perintah langsung kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Allah ingin buktikan siapa yang lebih engkau cintai wahai Ibrahim, anak engkau apa Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya memang betul Allah Subhanahu wa taala memberikan julukan kepada Nabi Ibrahim dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah. Dia rela untuk menyembelih anak dia sendiri, darah daging dia sendiri, keturunan dia sendiri, demi siapa? Demi Allah Subhanahu wa taala. Dijuluki Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita. Mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dalam sebagian yang kita cintai dengan bentuk ujian. Mungkin sebagian kita ketika diuji dengan ujian semacam ini suruh sembelih, belum tentu kita mau. Namun Ibrahim alaihissalam pantas mendapatkan julukan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah. Dia rela untuk membunuh anaknya, menyembelih anaknya dengan tangan dia sendiri demi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijuluki dengan Khalilur Rahman. Lubuk hati dia yang paling dalam, relung-relung hati dia seluruhnya tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pada urutan kedua dari hadis ini adalah tidaklah kita cinta kepada seseorang kecuali karena cinta kepada Allah. Akan nanti tafsirnya juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Arti dari hadis ini bahwasanya kita cinta kepada seseorang bukan karena orang tersebut sering memberikan kepada kita sesuatu, bukan karena kedekatan kita dengan orang tersebut, namun karena Allah. Artinya siapapun yang dekat hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, kita cintai dia meskipun bukan anggota keluarga kita, meskipun mungkin dia pernah melakukan kejelekan kepada kita, meskipun mungkin dia pernah menyakiti kita. Namun ketika dia adalah hamba Allah, dia cinta kepada Allah, terbukti dari 6 amalan-amalan dia, wajib bagi kita untuk cinta kepada dia. Tidak boleh membencinya. Yang ketiga, termasuk hal yang hendaknya atau 6, bukti akan datanya manisnya keimanan, wa yakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadhahu Allahu minhu kama yakraha ayyughdha fin nar. Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia darinya, sebagaimana dia benci untuk dicelupkan ke dalam neraka. Benci kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia masuk keimanan. Benci untuk kembali kepada kesyirikan setelah Allah selamatkan dia masuk ke dalam tauhid. Benci untuk kembali kepada kemaksiatan yang tadinya Allah Subhanahu wa taala kemudian selamatkan dia masuk ke dalam lingkaran ketaatan. Benci untuk kembali kepada kebid'ahan, Allah selamatkan dia setelah masuk ke dalam sunnah. Al-muhim untuk kembali kepada hal-hal yang tadinya kita berada padanya dari penyelesaian terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita benci. Kita enggak mau lagi untuk terjerus ke dalam hal tersebut. Ada perasaan tersebut dalam dada kita, membuktikan bahwasanya keimanan orang tersebut adalah manis. Namun masih sering membanggakan dengan hal-hal yang dahulunya. Dikatakan aku dulu preman, aku sering memukul orang, kemudian berbangga-bangga dengan hal tersebut. Aku dulu memiliki harta, namun dari harta riba, kemudian bangga dengan hal tersebut. Aku memiliki sebagian tanda-tanda. Al-muhim, sesuatu yang masih dia senangi dari hal-hal kemaksiatan, menunjukkan bahwasanya keimanan orang tersebut pahit, tidaklah manis. Masih tersisa beberapa hadis, atau kita selesaikan satu riwayat ini. Wa fi riwayatin, dan di sini kita akhiri, masih berkaitan dengan hadis Anas di atas tentang 3 perkara. Apabila ada perkara tersebut, bukti akan manisnya keimanan seseorang. La yajidu ahadu halawatil iman hatta. Kemudian selanjutnya 3 ila akhirih. Dalam sebagian riwayat kata Nabi SAW, tidak akan seseorang di antara kalian tidak akan mendapatkan manisnya keimanan sampai dia mengamalkan 3 perkara tadi di atas. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Tidak cinta kepada seseorang kecuali karena cinta dia kepada Allah. Benci untuk kembali kepada hal-hal yang dahulunya ditinggalkan dari kemaksiatan, kekufuran, kebid'ahan. Manisnya keimanan. Hadis ini memberikan kita pelajaran bahwasanya berkaitan dengan materi judul bab di atas, cinta adalah ibadah. Cinta menyempurnakan realisasi tauhid seseorang.
Dan cinta hendaknya paling pertama adalah sampai pada titik ini, cinta yang diunggulkan pada prioritas utama, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Kemudian cinta kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, demikian juga cinta kepada apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam cintai. Kemudian berikutnya tidak cinta kepada seorang kecuali karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Barakallahu fikum jami'an. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.